Hilangnya nilai budaya orang Papua karena kebijakan pemerintah Indonesia. Nilai budaya sebagai identitas bagi orang asli Papua memang benar sudah dilumpuhkan dan dicabut dari akar-akarnya atas dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia yang sentralistik dengan budaya Jawa. Ada benturan budaya antara budaya Melayu dan budaya Papua. Budaya Papua yang diwarisi oleh orang Papua dipandang lebih rendah dan manusia juga dipandang rendah. Papua diidentikan dengan koteka, baju tradisional penduduk pendalaman bagi kaum pria. Budaya Papua dianggap primitif yang harus dibarui atau di-Indonesiakan. Pendeta Phil Karel Erari berpendapat bahwa pendekatan pembangunan A1 yang meliputi kebijakan sistem hukum dan pemerintahan serta pendidikan yang diberlakukan dari sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi di tanah Papua praktis merupakan fotokopi dari seluruh perangkat kebijakan pembangunan di Jawa dan provinsi lainnya di Indonesia. Dalam dunia pendidikan, seluruh kurikulum dan buku panduan ditetapkan tanpa memperdulikan konteks budaya dan latar belakang sejarah yang berbeda dari provinsi lain di Indonesia. Anak-anak peserta didik di Papua dicetak sesuai format yang berlaku umum di Indonesia, tanpa peduli bahwa ada nilai budaya, seperti bahasa lokal, nama adat atau nama tanah yang harus dihormati. Semua bentuk bangunan gedung sekolah disamaratakan seperti di Pulau Jawa tanpa mempertimbangkan kondisi dan suku daerah di tanah Papua. Seperti Ruben Benyamin Gwijangge memberikan contoh nyata. Ada pelajaran yang diajarkan di sekolah di seluruh tanah Papua seperti ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi, ini Kakak Budi, Wati Kakak Budi, Budi pergi ke sawah. Ada Jalan Yos Sudarso, Jalan Dokter Sam Ratulangi, Jalan Patimura, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tamrin, Jalan Gunung Trikora, Stadion Mandala. Ini semua menurut Ruben adalah palsu dan itu dilaksanakan negara dalam rangka menghancurkan, menghilangkan, dan memusnahkan semua yang dimiliki penduduk asli Papua. Gwijangge, 2012, hal 36. Erari menyoroti pula pola pendekatan di atas telah menghasilkan suatu generasi bangsa yang orientasi berpikir yang dikuasai oleh simbol yang terdapat terutama di Jawa. Simbol seperti kereta api, sawah, sebagai bagian dari infrastruktur masyarakat kota dan desa di Jawa lebih dikenal oleh anak-anak suku pendalaman dan pesisir pantai di Papua, daripada hutan, sagu, dan perahu sebagai bahan makanan pokok dan sarana transportasi di Papua. Akibatnya generasi muda Papua terbentuk dengan wawasan Jawa sentris. Erari juga mengkritik kebijakan pembangunan dalam bidang pemerintahan dan hukum, mengikuti garis yang sama, di mana struktur pemerintahan pada unit terkecil seperti RT, RW, kepala kampung sampai tingkat lurah, camat dan bupati yang terdapat di Jawa, merupakan struktur pemerintahan, termasuk nama asing seperti itu dan struktur pemerintahannya, tidak mencerminkan karakter pemerintahan ada yang sudah lama dikenal di Papua. Dalam bidang-bidang penegakan hukum atau IAU Enforcement, penghargaan atas hukum adat, seluruh perangkat hukum positif nasional dipakai untuk memproses semua perkara perdata dan pidana. Sampai pada upacara perkawinan pun, tidak diberi ruang yang positif kepada upacara perkawinan secara adat di Papua. Erari, hal 155-157. George Yunus Adiconfro mengemukakan, pada penjajah tidak bisa lagi meniadakan penduduk jajahannya secara fisik, dia kemudian mengeliminir mereka secara budaya kultural, dengan mengatakan bahwa mereka tidak punya kebudayaan, atau dengan dalih bahwa kebudayaan mereka lebih rendah. Jadi, mitos tentang koteka, zaman batu dan lain itu, memang sengaja dipupuk karena mendukung cara berpikir penguasa Cahaya Bintang Kejora, 2000, hal 197. Pemerintah Indonesia pernah menghancurkan dan membunuh gerakan kebangkitan identitas, jati diri dan nilai budaya dari berbagai suku bangsa. Papua adalah Mambesak dalam bahasa Biak Numfor berarti burung cendrawasih, burung kuning, yang dipimpin oleh antropolog dan budayawan kawanan Papua Arnold Clemenap. Bersama kawannya seperti Sam Kapisa, Demianus Wariap Kurni, Edi Mofu, Martini Met Sawaki, Tony W. Krenek, Jopi Jue mendirikan Mambesak pada tanggal 15 Agustus tahun 1978. Ngurah menggambarkan, kebangkitan identitas budaya Papua melalui kesenian inilah yang dicurigakan oleh pemerintah Indonesia sebagai benih separatisme Papua. Aparat keamanan saat itu, Kopasanda kini, Kopassus mencurigakan gerakan kebudayaan Arnold dan Mambesak adalah benih laten, nasionalisme Papua, dalam bungkus kultural. Arnold akhirnya ditembak di Pantai Pasir Edam, BSG, sebelah timur kota Jayapura pada tanggal 26 April tahun 1984, 2012, hal 182. Ada dominasi dan pengambil alihan dengan penyingkir penduduk asli Papua dalam seni ukir dan kerajinan tangan. Ukir-ukiran seperti patung dari Merauke, Biak Manokwari, Noken, gelang tangan, koteka yang dimiliki orang asli Papua dijual orang pendatang dan mendapat hasil dengan baik secara ekonomi.
Selain seni ukir-ukiran, baju batik yang bermotif nilai budaya Papua juga dimonopoli dan dijual oleh pendatang. Orang penduduk asli Papua sebagai pemilik ditempatkan sebagai pembeli barang bernilai budaya milik mereka. Tidak ada undangan seperti peraturan daerah Perda untuk memproteksi dan berpihak kepada penduduk asli Papua. Ini salah satu bentuk proses pemiskinan dan pemusnahan hasil karya orang asli Papua. Dewan Adat Papua menyoroti, pengembangan kebudayaan Papua selama hampir 4 tahun perlakuan otonomi khusus pun tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Tidak ada upaya yang secara sengaja dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi apalagi mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan Papua. Tidak ada upaya untuk mengembangkan pengajaran dan pemasyarakatan bahasa asli Papua di sekolah padahal pasal 58 mengamanatkan hal itu. Ini harusnya menjadi perhatian karena Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 mengatur tentang pengembangan jati diri orang Papua melalui pengembangan dan menggunakan bahasa daerah. 2005, Hal 34. Bahasa juga bagian dari kebudayaan dan mencerminkan identitas suatu bangsa. Papua terdiri dari hampir 250 suku. Dari jumlah ini mempunyai bahasa sendiri. Bahasa merupakan jati diri suatu bangsa itu dapat dimengerti oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia yang mempunyai semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, beda tetapi tetap satu, hanya omong kosong belaka. Bahasa yang dimiliki penduduk orang asli Papua benar dihancurkan dan dimusnahkan. Terjadi diskriminasi kejam di tanah Papua. Bahasa daerah yang seharusnya menjadi bahasa pengantar di setiap sekolah sesuai dengan tempat lembaga pendidikan itu berada tidak pernah digunakan. Sebaliknya, di Pulau Jawa, Sumatera dan daerah orang Melayu, Indonesia, diajarkan di sekolah, bahkan bahasa asli dijaga, dipelihara dan dilestarikan sebagai bahasa ibu. Otonomi khusus Papua telah gagal, 2012, Hal 254-256. Budaya orang asli Papua semakin hari hilang perlahan, lahan ini bukan rekayasa tetapi bukti karena itu untuk selamatkan budaya sebagai jati diri orang Papua di setiap sekolah tingkat TK PAUD SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi harus diwajibkan mengajar nilai budaya Papua sendiri seperti bahasa lokal, lagu bahasa daerah, cara buat koteka, hanyam noken, buat pagar, buat honai, bikin kebun, buat panah dan busur dan lainnya. Di setiap sekolah mengajarkan nilai budaya yang sedang hilang mulai dari sekarang pasti 10-20 tahun ke depan budaya orang asli Papua tidak akan pernah hilang pasti tetap terjaga dengan baik. Tiom, tanggal 20 Maret tahun 2021. Penulis, Sepi Wanimbo, Ketua Pemuda Baptis di Tanah Papua, anggota Forum Pemuda Kristen di Tanah Papua.